Thariqah itu menjalankan syariah secara ketepatan. Jadi syariah itu benar. Bagaimana kebenaran itu dijalankan secara ketepatan, tepat menjalankannya. Nah, bagaimana orang itu bisa menjalankan secara ketepatan syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji, filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan thariqah atau ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu sebenarnya adalah ilmu ketepatan di dalam beragama. Maka di dalam thariqah itu ada 4 pilar atau 5 ya. Yang pertama adalah syariah, yang kedua adalah thariqah, yang ketiga adalah hakikat, dan yang keempat adalah ma'rifah, kemudian yang kelima adalah iqon. Apa itu syariah? Syariah itu secara garis besar artinya al-a'mal al-zawahir, seluruh pekerjaan yang bersifat zahir. Sehingga syariah ini harus ditemukan oleh masing-masing diri kita. Misalnya kalau dalam agama Islam itu syariah itu semua doktrin yang berupa teks, doktrin yang berupa doktrin atau agama atau ajaran berupa teks yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci disebut dengan Al-Qur'an Al-Karim, dan hadis nabawi jumlahnya 6 atau masih ditambah berbagai sanad yang musnad yang lainnya, itu Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, masih ada musnad-musnad yang lain, musnad Ahmad dan lain sebagainya, banyak. Nah, dan berbagai tulisan atau teks karya para ulama yang disarikan dari kedua sumber pokok utama ajaran Islam, itu yaitu Al-Quran dan hadis ini. Itulah syariah namanya. Itu syariah yang syariah itu berupa kebenaran, benar adanya. Maka tidak boleh melanggar syariah, itu tidak boleh. Melanggar syariah atau menyalahi syariah itu tidak boleh. Kenapa? Syariah itu berupa kebenaran dan itu tidak boleh dirubah apa adanya. Contoh misalnya syariah sholat ya, yang telah ditentukan oleh Al-Quran melalui hadis Nabi, yaitu baik itu qauli, fi'li maupun takriri. Nah, tidak boleh dirubah sama sekali. Subuh itu ya 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 rakaat jumlah. Caranya, kaifiyahnya, waktunya tidak boleh dirubah. Nah, itulah syariah namanya. Lah, apa itu thariqah? Thariqah itu menjalankan syariah secara ketepatan. Jadi syariah itu benar. Bagaimana kebenaran itu dijalankan secara ketepatan, tepat menjalankannya. Nah, bagaimana orang itu bisa menjalankan secara ketepatan syariah itu? Manakala orang itu mengerti terhadap teks atau menemukan makna teks syariah itu. Contoh misalnya sholat ya, subuh 2 rakaat. Apa 2 rakaat itu? Jadi apa kan berarti syariah kan? Apa itu kebenaran? Apa 2 rakaat itu? Rakaat pertama itu apa? Rakaat kedua itu apa? Lalu sebagian ada yang berkunut, sebagian yang tidak. Apa itu kunut dan apa itu tidak kunut? Ini harus tahu, ngerti. Kalau tidak ngerti, tidak bisa menjalankan syariah itu secara ketepatan. Ibaratnya kita ini gelas kan, berisi air misalnya. Nah, kita harus mendapatkan pengertian ini. Bernama gelas berisi air. Baru bisa menjalankan berthariqah secara ketepatan. Misalnya diminum ya.
Minumnya kan lewat mulut, tidak lewat telinga, dan inilah thariqah, cara, yaitu epistemologi agama. Kebenaran berjumpa dengan ketepatan, maka akan timbul namanya hakikat diri. Hakikat itu menyata pada diri kita, baru begitu kan, merasakan bahasanya. Jadi misalnya kalau sholat subuh, rakaat pertama itu ini, rakaat kedua adalah ini, takbir adalah begini, adalah ini, ya toh, baru dijalankan secara ketepatan. Baru merasakan itu namanya hakikat. Nah, timbulnya rasa oleh diri seseorang, maka akan melahirkan berikutnya namanya kesadaran diri bahwa aku bisa merasakan sedemikian rupa itu oleh karena anugerah Allah, anugerah Tuhan melalui syariah Rasulullah SAW yang saya jalankan secara ketepatan. Nah, itulah namanya ma'rifah. Nah, kesadaran diri yang dalam akan mengantarkan kita kepada keyakinan, yakin ya, bahwa kita ini benar-benar hamba Allah. Dalam perjalanan spiritual itu hanya ada dua, yaitu adanya pencipta dan yang tercipta. Kita adalah tercipta, ya. Allah adalah pencipta. Allah menciptakan makhluknya, ya. Makhluk dicipta oleh Khalik Allah. Allah menciptakan utusannya yang berfungsi untuk mengantarkan kita menuju Allah. Jadi anutan kita adalah Rasulullah yang dicipta oleh Allah, yang diberi tugas oleh Allah sebagai utusannya untuk merisalahkan kita, untuk mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menuju Allah? Karena kita ini berasal dari Allah. Ya toh? Dan akan kembali kepada Allah lewat utusan Allah. Kita nggak bisa kembali sendiri. Kenapa? Karena kita ini dicipta dari utusan Allah. Ya toh? Allah mencipta yang pertama dicipta Allah yang pertama itu Rasulullah, disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah kemudian dicipta semuanya, dan kita bisa kembali kepada nur keterpujian. Nur itu cahaya berupa utusan Allah menuju Allah kembali yang maha bercahaya, yaitu nur. Nah, keyakinan itulah puncak daripada belajar thariqah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Seluruh totalitas pengabdian kita kepada Tuhan kita itu puncak akhirnya adalah timbulnya satu keyakinan, dua, yaitu adanya pencipta dan tercipta. Jadi sekali lagi, jamaah thariqah dengan ilmu thariqah itu berbeda. Nah, kalau di Indonesia begitu bicara thariqah itu jamaah thariqah wiridan. Itu bukan, itu cara salah satu apa istilahnya itu. Itu bukan ilmu thariqah. Ya ilmu wirid lah yang dinisbatkan pada thariqah apa gitu dan sebagainya. Baiklah, dan pada kesempatan yang lain akan saya sampaikan jamaah thariqah dengan ilmu thariqah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.